Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisis framing Robert and Edmund pada berita kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 di media online detik.com. Kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang terjadi pada 28 Desember 2014 merupakan pukulan yang besar bagi maskapai AirAsia tersebut dan juga para keluarga dan kerabat korban. Pada saat proses pencarian dan investigasi dalam peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, banyak polemik atau dugaan-dugaan mengenai penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 tersebut. Analisis para pakar penerbangan turut mewarnai pemberitaan tersebut, mulai dari kemungkinan bahwa pesawat AirAsia QZ8501 terkena cuaca buruk, yaitu awan cumulonimbus, sampai dengan dugaan bahwa adanya human error dan kesalahan teknis pada penerbangan. Belum adanya kepastian tentang penyebab pasti dari penyebab kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 membuat media mencoba untuk menggali informasi kepada pakar-pakar yang dapat menganalisa kejadian tersebut. Misalnya pada beberapa portal berita termasuk detik.com, media online yaitu portal berita detik.com memberitakan tentang penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 pada saat pra pengumuman Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan juga pasca pengumuman KNKT. Analisis framing dipahami sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh berita. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isi dan menulis berita. Menurut Erianto, dalam analisis framing ada dua aspek penting. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi. Wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini, selalu terkandung dua kemungkinan. Apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atau suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa lain. Framing yang kedua adalah menulis fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi dengan bantuan aksentuasi, foto, gambar, dan sebagainya. Fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu, misalnya penempatan yang mencolok atau menempatkan di headline depan atau bagian belakang, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Konsep analisis framing oleh Edmund. Konsep framing oleh Edmund digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Edmund melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam konsepsi Edmund, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan 95 kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Framing menurut Edmund dapat muncul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi sebagai karakteristik dari teks berita. Misalnya, frame anti-militer yang dipakai untuk melihat dan memproses peristiwa demonstrasi atau kerusuhan. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dilihat dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Kemudian kita akan masuk ke berita yang akan diteliti.
yang pertama ada pakar Australia duga adanya human error. Kemudian yang kedua ada cuaca jadi penyebab AirAsia jatuh atau ada yang lain. Kita masuk kepada elemen framing. Pada analisis berita pra pengumuman KNKT bisa dilihat pada berita 1 dan berita 2 itu memiliki perbedaan masing-masing pada tiap elemen. Yang pertama, define problem. Pada berita 1 disebutkan bahwa human error diduga sebagai faktor hilangnya pesawat AirAsia QZ8501. Kemudian pada berita kedua disebutkan bahwa dugaan bahwa awan cumulonimbus menjadi faktor jatuhnya pesawat AirAsia masih bisa terbantahkan. Kemudian masuk kepada diagnosed cases. Pada berita 1 disebutkan human error dalam berita ini diduga disebabkan oleh 1. Adanya rencana terbang yang salah, tidak lancarnya komunikasi pilot dan co-pilot, kemudian perbedaan warga negara. Kemudian pada berita 2, dugaan bahwa penyebab jatuhnya AirAsia disebabkan oleh cuaca dapat dibantah karena yang pertama, rute yang dilalui oleh AirAsia merupakan rute internasional yang bisa dilalui. Kemudian yang kedua, pilot sudah mengetahui kondisi cuaca dari radar. Sudah ada data dari BMKG bagaimana cuaca sepanjang rute tersebut. Kemudian selanjutnya, make moral judgment. Pada berita 1 disebutkan ada 2 faktor yang membuat berita ini bernilai. Yang pertama, berita ini diadopsi dari pernyataan pakar aviasi Australia Neil Hansford. Kemudian yang kedua, zona yang dilewati oleh AirAsia sudah dikenal sebagai zona berbahaya. Kemudian pada berita 2, berita ini berasal dari narasumber yang terpercaya di bidangnya yaitu Direktur Safety dan Standard AirNav Indonesia Wisnu Darjono. Menurut Wisnu, pesawat sudah memiliki data dari BMKG dan radar cuaca. Kemudian ada treatment recommendation. Pada berita 1 disebutkan operasi pencarian AirAsia telah diperluas dari sebelumnya, dibantu oleh bantuan dari negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Kemudian pada berita 2, Wisnu mengatakan bahwa tidak perlu menduga-duga penyebab kecelakaan pesawat AirAsia, lebih baik menunggu hasil dari KNKT. Kita masuk pada analisis berita pasca pengumuman KNKT. Sama seperti sebelumnya, tiap berita memiliki pernyataan yang berbeda-beda pada tiap elemen. Pada berita 1, pada elemen define problem, disebutkan sudah dipastikan bahwa kecelakaan pesawat AirAsia bermula karena adanya gangguan pada sistem pesawat. Kemudian pada berita 2, ditemukan fakta bahwa saat keadaan darurat AirAsia tidak dikendalikan oleh pilot. Kemudian kita masuk pada elemen diagnosed cases. Berita 1, adanya keretakan pada solder elektronik modul pada Radar Travel Limiter Unit atau RTLU yang lokasinya berada pada vertical stabilizer. Kemudian pada berita 2, disebutkan adanya data bahwa pilot bertugas sebagai pilot monitoring dan co-pilot bertindak sebagai flying pilot. Kita masuk ke elemen make moral judgment. Pada berita 1, kronologi berdasarkan data black box yang diumumkan oleh Kasubkom Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Kapten Nur Cahyo. Kemudian pada berita 2, adanya fakta bahwa sistem radar travel limiter bermasalah sebanyak 23 kali pada tahun 2014. Kemudian masuk pada elemen treatment recommendation. Pada berita 1 tidak ada penekanan penyelesaian pada berita ini. Kemudian pada berita 2, KNKT sudah memastikan bahwa kecelakaan ini bukan disebabkan oleh human error. Kesimpulan, dari hasil analisis dan diskusi tentang framing berita yang dilakukan terhadap detik.com dalam pemberitaan tentang kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi 3 pergerakan framing pada pemberitaan kecelakaan pesawat AirAsia di media online detik.com. Pergerakan pertama yaitu pada awal pemberitaan detik.com memberikan tentang dugaan penyebab kecelakaan pesawat AirAsia yang terpusat pada faktor cuaca. Pergerakan framing
Kedua yaitu saat detik.com mulai berubah pandangan terhadap dugaan penyebab kecelakaan AirAsia yang menitik beratkan pada sisi human error. Detik.com membuat struktur bingkai yang dibentuk melalui opini-opini dari para pakar penerbangan. Pergerakan framing ketiga yaitu Detik.com mulai memusatkan pemberitaan pada faktor kerusakan pada komponen pesawat. Kemudian kedua, konstruksi sosial media massa yang dibentuk oleh Detik.com yaitu konstruksi realitas yang mendekati nyata. Hal ini disebabkan karena seluruh berita bersumber dengan kenyataan yang terjadi atau kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu, konstruksi berita menghasilkan pergerakan opini massa yang berfokus pada beberapa faktor yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, yaitu faktor cuaca, faktor human error, dan faktor kerusakan komponen pesawat. Penulis menemukan bahwa adanya pelunakan citra AirAsia yang dilakukan oleh Detik.com dengan cara menghilangkan berita yang memuat faktor 103 kesalahan internal dari pihak Detik.com seperti human error. Ya, demikian penjelasan dari analisis framing Robert Enman pada berita kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 di media online Detik.com. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.